Konsepnya sih sebenarnya nostalgia aja sih. Jadi emang pengen karena banyak banget yang nanyain gitu loh, Kak nyanyiin lagu ini dong, Garasi yang lama, gitu-gitulah. Si Ayu ngajakin buat ketemuan, kapan nih Garasi kita ke rumah aja, ke rumah Ayu aja. Nah di situ, wah ini peluang nih. Gua sih feeling gua nih bisa nih kata gua gitu. Kalau Wembley cincai lah Wembley. Kalau aku sih yes. Sebenarnya cita-cita gue jadi musisi sih dulu. Ada nggak sih kira-kira setelah sekian lama ini mau misalkan dia film lagi mau maju? Mau lah, karena Halo, kamu FM, dengerin. Halo, kabarnyala.com, balik lagi bersama gue Bayi Haki. Kali ini kita kedatangan tamu. Band siapa? Boleh kenalan diri? Kami dari Garasi. Udah pada tahu dong. Untuk sebelumnya boleh kenalin diri dulu, personilnya siapa aja nih? Barangkali ada yang belum kenal. Oke, halo, gua Aris, gua drummer. gua Fedi Nuril, gitaris. Ayu Ratna di vokal. Saya Wembley di bass. Oke. Ya, seperti yang kita ketahui, Garasi ini mulai kali ini mereka muncul lagi setelah beberapa kali vakum ya. Vakum ada lagi. Paling sebelum Maret itu saya mau nanya tentang ini nih. Mas, kalau misalkan di Garasi itu yang paling suka di dalam satu band ini yang paling suka telat siapa nih? Oh Ayu. Ayo. Iya. Baru gua. Karena gua suka Umi. Tapi enggak lah, dulu akhir-akhir ini deh. Telat. Iya, dulu emang. Jadi kenapa ya? Ketua. Bangunnya dulu susah. Apa dandan yang lama? Kalau cewek mah dandannya ya, Mas. Kalau cowok telat itu kayak. Kalau Aris tuh dulu kecepatan. Belum. Paling lama nunggu dong. Iya. Iya, Dia sering menunggu. ada menunggu. Menunggu. Terus yang kedua, yang paling sabar di sini siapa nih personilnya? Jadi Wembley. mana paling sabar? Dia tuh Paling tua. disebut di band itu dibapakan. Pokoknya kalau ada misalnya masalah gitu, ya udah gampang lah itu kita cari solusinya gitu. jadi selalu dia yang kayaknya nenangin gitu, bukan. Ini sabar dalam menanggapi apa nih? Gini aja gue sabar nih. Serah deh mereka mau ngomong apa, gue sabar aja lo jawab apa. Oke, terus yang kedua, grup Garasi paling yang idealis siapa nih pemikiran? Idealis Ayu. Kalau dari segi musik ya, dari segi lirik juga Ayu. Ada sih, kalau kita hanya ada idealis masing-masing kita punya sisi idealis sendiri gitu. Tapi karena kita band, paling kalau kita paling ya Ayu, jadi yang gue Fedi. Prinsipnya Ya kuat. gue bisa merasa idealis, cuma nggak ada yang dengerin aja. Oke, terus yang kedua ini terus yang paling perfeksionis nih di antara kalian Fedi dalam segi penampilan ya. Oh, penampilan? penampilan Enggak ada. ya so-so sih. Kalau penampilan sih masing-masing kan. Iya. Tapi kalau dari segi musik apapun Perfeksionis ya. Fedi Kenapa mas? Biasa. Kenapanya ini sih emang kepribadian sih, nggak di musik aja, di hidup sehari-hari juga kalau bisa semaksimal mungkin lah gitu ya, walaupun nggak ada yang sempurna, cuma yang penting udah dicoba sebaik mungkin yang terbaik. Kalau emang udah nggak bisa lagi ya udah. Yang paling suka emosional nih kalau lagi ngeband lagi suka
Emosional. Lagi diskusi tiba-tiba berdebat. Pernah nggak? Kita semua emosional. Pada dalam tinggi semua nih jadi. Emosional kan juga belum tentu. Belum tentu Ya, marah-marah. gitu loh. Melankolis pun yang emosional. Sentimental ya emosional. Betul. Jadi kita ya prinsipnya apapun itu kita kemukain dulu, ya cari solusinya bareng-bareng jalan tengahnya, kayak gitu aja sih sebetulnya. Terus apa sih yang bikin kalian kompak di grup band Garasi ini? Apa? Musik. Ya, musik. Ya itu yang ngikat kita sih, yang ngikat kita. Kalau kita ngomongin kompak, ya justru karena kelebihan dan kekurangan kita masing-masing dan kita bisa saling mengisi, itulah kompak. Gua ya, perspektif gua, bukannya kita berempat sama gitu. Iya. Begitu kita ngomongin Ayu kurangnya apa, kelebihan Aris apa, itu bisa tutupin. Justru itu yang bikin jadi whole lah. Kamu pas ngomong kekurangan kaku. Kelebihan kali. Kurang Iya, emang secara kepribadian sih bisa dibilang punya keunikan masing-masing. Atau bisa dibilang mungkin beda-beda banget. Tapi ya kalau bikin musik ya mungkin bisa dilihat dari respon masyarakat ya, kalau diterima gitu dan mereka suka banget. Jadi kayaknya memang musik, kalau ditanya yang paling bikin kompak ya musiknya. Iya. Kita masuk ke pembicaraan untuk profilnya sendiri. Band Garasi bisa dijelasin, diperkenalkan untuk ya. Oke, jadi Garasi itu Maksudnya berdirinya Garasi itu 2005 berarti ya? Iya. Sebetulnya proyeknya untuk film sih pada saat itu. Jadi untuk film ada Ayu, Fedi dan Bu Aris mengisi film tersebut gitu dengan konsep filmnya di musik gitu. Jadi band lah gitu. Nggak cuma film doang, kita ngisi juga soundtracknya bikin. Soundtracknya pun kita yang bikin sendiri gitu, dibantu sama Mas Anda Yunus juga. Terus sebetulnya memang hanya proyek film aja sih pada saat itu. Pas kita premier rilis film, terus kita ada performnya juga pas sesudah tayang film ya di Hard Rock waktu itu. Ya ada salah satu manajer lah yang tertarik bahwa ini bisa jalan bandnya nih, gitu. Akhirnya ya jalan. Iya sih. Jadi waktu single pertama Hilang itu rilis yang soundtrack utama filmnya ya, ternyata responnya bagus banget. Di beberapa radio nomor 1 sampai akhirnya dapat tawaran manggung dan lanjut. Padahal kalau dari Mbak Mira Lesmana sih rencananya hanya satu film, satu album soundtrack, ya udah selesai. Tapi ternyata karena demandnya tinggi, bandnya malah lanjut gitu, sampai ada album kedua, album ketiga. Itu untuk arti nama Garasi sendiri apa? Itu dari filmnya. Itu dari filmnya. Oh dari Garasi itu kamarnya Aga yang diperankan oleh Fedi Nuril gitu. Jadi kita terbentuknya ya di kamarnya si Aga itu, yang dimana kamarnya itu bekas garasi gitu. Garasi diubah jadi kamar dan di situ bikin musik, rekamannya di situ. Sama nunjukin pada masa itu tuh musik mulai canggih yang kita bisa bikin pakai laptop aja gitu kan. Makanya karakter Aga yang untuk peranin itu ya tunjukin bikin lagu pakai laptop karena udah secanggih itu, dan di garasi. Jadi ya Garasi itu juga apa namanya, untuk talentnya sendiri emang musisi beneran kan pada saat itu, bener ini. Iya, jadi awalnya nyari aktor, tapi Mbak Mira juga maunya aktornya bisa main alat musik. Ternyata susah nyari aktor yang bisa main instrumen gitu. Tapi buat saya kebetulan alhamdulillah saya jago suling. Jadi saya dipanggil lah gitu kan. Cuma ya kayaknya kurang gahar gitu kan. Coba deh gitar bisa ya udah gitu. Nah, dan karena merasa pilihannya susah nyari aktor yang bisa main alat musik, di balik konsepnya kita cari musisi yang bisa kita ajarin acting, karena menurut pengalaman ngajarin acting sama ngajarin alat musik lebih mudah ngajarin acting, karena alat musik itu mungkin butuh setahun 2 tahun ya untuk terlihat lancar gitu kan. Jadinya ya beberapa musisi yang dipanggil termasuk musisi-musisi dari band yang udah punya nama dipanggil gitu. Sampai akhirnya yang udah berbackground dari musisi ya
otomatis. Terus kemudian kalau dilihat pas launching itu film, itu bagaimana sih untuk proses selama sampai benar-benar jadi talentnya sendiri itu berapa lama gitu? Berapa lama sih? Casting dan kawan-kawan itunya. Pokoknya kelas setahun ya. Lama kan? Setengah tahun ada sih. Setengah tahun untuk Iya. latihan bla 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 bla, setengah tahun untuk syuting kan. Iya. Plus bikin lagu juga. Tapi awalnya emang kalian sebelumnya udah kenal udah lama? Enggak. Tidak. Pada saat itu? Tidak, ketemunya pas di Pas situ. di situ di Di casting. situ? Iya, jadi dari casting dan dinyatakan jadi pemerannya, terus ada kursus acting, terus ada sesi studio juga buat bikin lagu-lagu soundtracknya, syuting, promo ya lama kayaknya rasanya waktu itu lama banget. Ada kali setengah tahun ya? Ada setengah tahun. Iya. Setahun. Setahun ya? Setengah tahun persiapan, bikin soundtrack dan lain sebagainya, Oh setengah iya. tahun syuting. Oh, editing segala macam ya setahun. Ya kan? Saya pikir-pikir kurang tinggi minta bayaran. Ah, tetap tinggian lu, Fred. Iya. Ya kalian nggak ada. Kurang tinggi itu. Berapa tuh boleh bocorin ya dulu? Jangan, enggak. Ada nggak sih kira-kira setelah sekian lama ini mau misalkan jadi film lagi mau nggak? Untuk Garasi yang lanjutannya? Mau lah, karena fans Garasi juga nanya terus ini bakal ada filmnya nggak sih gitu kan. Karena ya filmnya juga waktu itu lumayan gitu, penerimaan yang mereka juga. Ya sedikit banyaknya berharap lah, karena kan sekarang Miles garap waktu itu apa ada kalau cerita kedua, sekarang Sherina kedua. Kali aja. Kali aja kan, kita nggak tahu kan. Gua tahu Band Garasi itu SMP kelas Ya Allah. 3. Sampai. Waktu kelas 2 SMP waktu itu. Itu Mas Fedi masih seumuran beda dikit. Cerdas dia. Kamu sampai Sampai sekarang biasa. Tapi kalau dulu manggung-manggung gimana? Setelah dari film awal manggung itu gimana? gimana mau menggugur lupa kan? Pas habis film kan Aduh. rekaman dulu atau gimana? Tapi enggak, malah sebelum film kita rekamannya. Oh sebelum film. Nah, jadi setelahnya itu malah justru kita bayangkan promo film dulu. Ya. Nah di setiap promo film kita selipin manggung kan. Ya. Waktu itu di. Tapi itu masih dalam rangka promo sih, jadi paling cuma 1-2 lagu. Tapi yang benar-benar manggung profesional karena di hire sama promotor ya. Ini sih Iya. Purwokerto. Tapi sebenarnya Pak lagi aku. Ya udah lama banget. Ponorogo. Berturiku. Purwakarta. Jakarta. Karena yang harus saya maaf dulu lupa nama daerah, cuma yang gue inget banget sih dari kita udah turun mobil balik backstage itu pada teriak-teriak juga kan kita kan launching film gitu. Ya itu. Tapi ya itu yang ternyata fenomenanya adalah bandnya pun gue pribadi nggak ada yang nyangka akan band serius nggak sih gitu. Oh. Tapi ternyata ya dianggap serius. Jadi ya itulah mungkin lihat promotor yang lain apa rame gitu, jadi ya Perasaannya gimana Pak? Pertama kali manggung tiba-tiba benar-benar jadi band profesional dari film itu apa ada rasa apa gitu? gimana ya rasanya? Rasanya Excited. sangat menggairahkan. Enggak, kalau gua pribadi sih karena memang Pas gua pertama kali backgroundnya musisi dan sering manggung sih sebetulnya ya biasa aja sih sebetulnya pada saat itu. Cuma deh memang excited aja pasti. excited dengan ya setelah manggung dapat duit. Jadi cuman dulu kan manggung nggak dapat duit kan pasti dapat dapat piala. Sekarang kan Dapat piala. Iya. Rasanya itu doang sih sebetulnya. Mas Wedi gimana pertama kali itu? Kalau gue tuh sebenarnya cita-cita gue jadi musisi sih dulu. Zaman sekolah tuh ke band. Jadi jadi aktor ini cuma ada kesempatan coba dan tagihan lah. Tapi sebenarnya cita-cita jadi musisi. Jadi masuk kuliah deh gue mulai berhenti ngeband tuh karena kuliahnya susah. Bahkan mungkin megang gitar aja jarang banget gitu. Makanya waktu ketemu Ayu sama Aris yang mereka itu konsisten untuk ngeband terus, ikut-ikut festival segala macam gitu. Ayu aja sampai ikut Indonesian Idol kan kondisi. Gue merasa
ngerasa gue kayak udah gue harus bisa ngejar mereka secara musikalitas. Nah sampai di pertama kali manggung yang memang khusus di hire garasi untuk manggung ya, bukan untuk promo film apa itu gue merinding kayak speechless kayak ini kayak mimpi jadi kenyataan sih. Jadi kayak, dan gue merasa beruntung banget karena gue bukan yang datang ke label-label ngasih demo, gitu kan. Jadi, nah ini dengerin gue enggak, ini kayak semuanya di provide, tetap kerja ya jatuhnya ya, tapi ya kalau denger cerita orang-orang yang datang ke label-label ngasih demo dan itu gue bersyukur banget dan gue ini emang harus polisi, nggak boleh disia-siakan gitu. Kesempatan banget. Terus ngeliat mereka perform kayak udah nyaman gitu. Oke. Kalau langsung ini langsung. Kayak, karena mereka memang kayaknya nggak pernah putus ya. Terus gitu ngeband, mungkin keluar dari band ini langsung masuk band ini. Gue kayak, gue yang minder juga, gugup juga kayak wah ini juga harus serius nih. Ini ngeband nih bukan syuting. Jadi ya jangan main-main. Baik gimana? Ya sebenarnya sama kayak Aris ya, karena sebelum di garasi itu aku udah ngeband dari SMP, udah ngeband terus. Jadi apa ya, sebenarnya sama aja rasanya kayak ngeband, cuman ya tadi penontonnya lebih luar biasa, terus tempatnya juga lebih wah. Kan dulu kan saya ngebandnya di Jawa ya, jadi ya kalau sendirinya pasti tempat-tempat kecil gitu. Kalau pas sama garasi itu udah yang wow gitu, yang nonton juga kadang bukan orang sembarangan gitu loh, apalagi pas lagi awal launching itu bener-bener musisi yang udah kelas atas pun pada datang gitu loh, jadi kayak gitu skala besar sih, jadi kayak bisa ketemu musisi-musisi yang gue idolain gitu, kayak beneran nih beneran nih nggak bisa main-main nih gitu, padahal niatnya juga ya kalau gue waktu itu lebih ini syuting film, gue udah jadi aktor waktu itu ya udah, tapi impactnya bandnya berjalan itu seru banget. Kalau aku sih yes. Gue casting mereka dulu. Itu semua duit media. Nanti yang soal Iya, fundingnya dia. mau ini, ya udah. Ya gue penikmat film mereka lah saat itu. Oh saat itu. Iya, gitu maksudnya. Gue juga backgroundnya juga emang musik, ngeband juga waktu itu. Muncul ada film yang bertemakan musik dan dia formatnya band, excited gue. Karena menurut gue ini ya pertama kali di Indonesia ada film seperti ini. Nonton lah, gitu ya. Udah nonton ya. Komentarnya apa? Udah nonton? Yang seru itu jujur. Yang seru itu jujur. Kalau jujur ya mungkin karena Kita kan harus menerima kritik dong. Iya, betul. Yang seru itu jujur. ngapain Siapa tahu nanti buat film lagi dia. ya mungkin karena emang background gue ngeband gitu ya. Maksudnya di film itu Kritik nih, gue appreciate banget ada film itu gitu pertama kali, dan acting mereka juga cukup oke lah gitu loh. Saya gue lihat ya karena gue tahu ini bukan band beneran gitu loh. Saat itu ya gue kayak karena gue band juga kan ini bukan band beneran, ini band bukan, tapi ya gue tetap menikmati film itu. Dan akhirnya hal yang tadi gue berpikir seperti ini bukan beneran, tapi karena filmnya mengemasnya dengan baik dan juga musik-musiknya pun gue oke nih musiknya nih gitu loh. Jadi buat gue yang itu kesisihkan akhirnya gitu loh. Awalnya gue begitu nonton sekali begitu mereka keluarin musiknya, mereka lain oke. Udah selesai itu ya sudah pulang aja ke rumah tidur. Gimana lagi? Ya nggak tahu, mungkin berikutnya prosesnya sih sebetulnya kalau gua itu emang awal kenal sama Ayu. Apalagi kita tahun 2005 ya 2006 ya 2006 kita ngekos bareng satu bulan sama Ayu. nggak sekamar ya, Nggak satu kosan. gue sama teman jaga kosan. Dia tinggal teriak. Ya di situ Waktu itu bareng anak-anak Jerox juga. emang kita komunitasnya emang Oh udah Jerox. posisi jeruk juga. Nah, udah bareng. Jadi di satu kosan itu kita bareng lah gitu musik itu. Nah, kebetulan satu hari diajak
situ di satu ruangan itu cuman aku sama Ayu, ada alat nih, ada bass kalau nggak salah waktu itu, ada bass, ada ampli, gue ingat banget nih. Kita kerja di situ, Fendi masuk lewat. Jadi di situ lah lewat, di situ lah pertama kali kenalan. Dia di situ pertama kali kenalan. Malah lucunya awal itu gue sama Garasi gue pemain bass, fotografer. Iya. Fotografer Garasi gitu. Ya mungkin entah kenapa setelah beberapa panggung mulai lah tuh mengonsepin album kedua ya, tahun 2007 ya. Tahun 2007 itu ya gue gak tau yang mereka sampai kepikiran, yang gue tau mereka emang aware gue main bass waktu itu. Ya kan, mungkin gimana caranya prosesnya. Lucunya lagi itu saat itu gue lagi nonton filmnya dia nih, Fendi, Ayat Cinta. Ayat Cinta, gue inget banget gue nonton di film Fendi, nonton lah, gas. Ya mungkin karena emang sudah digariskannya begitu kali ya. Lagi nonton, dia nelfon di dalam bioskop. Ganggu banget sih, Mana aku tahu. Padahal harus diangkat juga. Enggak ya, gua saat itu excitednya pas lu nelfon, muka lu lagi gede banget kan. Muka lu lagi gede banget. Wah, nanya dia, gue, Evan, lagi di mana? Gue lagi di depan, muka lu gede banget. Gue suruh gue kan, ya ntar gue telepon lagi deh gitu. Ya udah, tutup lah gitu. Ya biasa ya, dia saat itu mikirnya, mau dapat pas banget. Ya pas keluar pulang, gue telepon dia. Kenapa Feb? Nah disitulah pertama awal pembukaan dengan Febi menyampaikan on behalf teman-teman Garasi, segaris besarnya mau akan proses album kedua. Oh, maksudnya album kedua? Sebelum album kedua? Manggung dulu ya? Manggung dulu. Oke, dan dia nawarin sebagai additional basis buat performnya mereka gitu. Ya gue sangat menyambut lah gitu, karena gue juga udah kenal mereka dekat, dan saat mereka mempercayakan itu ke gue, ya gue excited. Ya sudah, akhirnya berjalan. Ya mungkin ada salah satu pertimbangannya mungkin karena kan bertiga ini main tidak pernah ada pemain bass dan selalu dengan Spencer ya. Dimana kalau kita ngomongin ngeband kadang kan kita butuh ekspresif lah gitu loh. Ya emang improve apa dan lain gitu, karena mungkin nggak tidak ada pemain bass, ya agak terbatas di situ gitu loh. Benar gue tangkap. Simpel aja sih, kita memang pengen nyari pemain bass yang udah kenal aja dan yang jago juga. Jadi nggak capek-capek nyarinya. Ada yang deket. Pasti karena dia jago. Iya. Kalau dia nggak jago, Kalau nggak jago ya nggak diajak juga. Kalau biasa-biasa. Oh ya, Karena juga. dari itu mulai mengisi beberapa track ya si gua berjalan sekarang. ya. Terus kemudian tur pertama kalian kemana waktu itu? Tur pertama. Yang berempat apa yang awal? Yang awal, pas awal dulu. Yang awal dulu. Ya itu berapa orang sih itu? Kayaknya Lupa lagi pertama. Banyak nih. Banyak Tur gitu dah. Udah 15 tahun mas. Oh, Purworejo. Purworejo ada kan? Nggak tahu, lupa aja udah. Purwakarta, Purworejo. Dan mungkin yang belum kita mendaratin si ya Papua ya. Papua, Manado belum. Ya, Manado. Enggak, maksudnya kalau Manado kan Sulawesi, maksudnya pulau-pulau itu Papua sih belum sih ya. Bengkarong aja malah kita udah. Papua. Nah, kalau untuk personil sendiri, formasinya balik lagi ke awal untuk tahun ini ya. Itu gimana sampai memutuskan untuk itu? Oh, Mas Fedi mungkin bisa jawab. Kayaknya lu duluan nih jelasin karena lebih. Kayaknya lu duluan. Kayak gue gini, bukan gue. Jadi sebenarnya lucu. Kayaknya gua duluan deh. Lanjut deh. Nggak bener karena justru kan lu lebih tahu banyak daripada yang lain. Bahkan Ayu aja tadinya belum tahu. Lu duluan yang tahu. Tadi gua jelasin waktu syuting yang di sini si Excel gua nangis banget. 2 jam jelasin. Tapi waktu dia di Cinema Excel dijelasin kayak gini dia nangis. Lalu bencong terus juga sih. Ya awalnya kita kan udah vakum lama nih. Gitu, kita udah vakum lama sejak album ketiga ya. Waktu itu kita sempat vokalis 2011 gitu. Ya sejak itu intinya kita vakum lah. Selama itu vakum, yang masih excited emang di musik emang Haris, karena gua sama Fedi
ya ada tanggung jawab masing-masing lah intinya gitu. Dan emang kita memberikan inventaris, monggo kalau garasi mau ada konsep apa silakan. Nah, kayak berjalan udah melewati macam-macam, ketemulah titik kemarin di bulan Oktober ya? Agustus ya awalnya itu ini dari sisi gue sama Ferry dulu ya. Malah gue itu tahunya dari promo di Instagram dari akunnya si organizer ini, event ini. Kok ada logo gua gitu. Gimana? Bayangin gua deal sama event garasi oke manggung tanpa dia tahu. Ini coba. itu karena gini, Aris berusaha menghubungi gue, tapi memang gue lagi susah dihubungin, lagi syuting di Jogja, dan suasana syutingnya itu stres banget gue, jadi gue nggak happy, jadi kayak gue mau aduh jangan ganggu gue deh, gue lagi berusaha membuat suasana syuting ini nyaman gitu, jadi ya makanya dia kayak, dan mungkin dikejar sama Ionya ya, jadi dia harus membuat keputusan. Apa tuh keputusannya waktu itu? Ya, jadi sebetulnya pada saat itu memang ada beberapa konsep sebetulnya buat tawarkan garasi, ada garasi featuring siapa gitu, vokalis siapa, dan ternyata memang ada sentingan kabar bahwa Ayu mau keluar dari Coklat pada saat itu gitu. Ya udah, habis itu kita kontakkan sama Ayu juga pada saat itu memang responnya juga nggak terlalu gimana juga gitu. Pas setelah fix Ayu keluar tuh si Ayu ngajakin buat ketemuan, kapan nih garasi kita ke rumah aja, ke rumah Ayu aja gitu. Nah disitu wah ini peluang nih, gua sih feeling gua nih bisa nih kata gua gitu. Kalau yang penting cincai lah ke rumah, cincai lah ke rumah. Nah setelah gua dulu ketemu Ayu itu cuma lu, gua, Ferry kan, iya, dan malah Ferry masuk syuting. Dengan kekagetan gue, ini apa ya? Jadi di situ gue menyerah aja dulu gitu loh, maksudnya Ayu punya konsep apa? Sempet marah nggak? Marah pasti kan? Dia sempet marah kan? Kok nggak tahu tiba-tiba ada kok? Enggak sih, karena ya Iya mama, nggak pernah marah. Sabar. gua sabar. Yang paling salah Sabar. Karena ya itu bukti di mana? Pasti baru kan? Ya udah. Bukti di mana? Nah kan emang gue sudah waktu itu gue belum sama Ferry ya percayakan ke Aris gitu loh. Jadi apapun keputusan Aris ya sudah gitu loh. Tapi akhirnya di meeting itu gue semakin clear. Setelah itu ya gue komunikasi sama Ferry. Ya alhamdulillah kita nyambung. Ya udah, mereka sesuai coba. Gitu. Ya alhamdulillah. Ya konsepnya waktu itu emang reuni sih, karena memang event itu, gitu festival itu konsepnya adalah band-band tahun 2000 awal. Gitu loh. Jadi emang yang ngumpulin semua band-band di tahun segitu. Ya apapun itu festivalnya yang kita lihat saat itu adalah ya sudah mungkin ini jalannya, peluangnya kredit itu lagi di mana kita bisa jalan lagi. Alhamdulillah sampai sekarang ya. Nah kalau versi gue udah ada kayak miss call WhatsApp gitu kan, minta respon gitu kan, aduh ditaruh karena gue lagi pusing tuh saat itu, tiba-tiba istri ya garasi manggung di sini. Hah? Apa? Ini jangan-jangan ini nih yang berusaha ngomongin gue, mau ngomongin ini. Apa ya, tapi bicara sama gua lagi. Gue gak sempet gitu sih. Pokoknya itu pun gue kaget, tapi aduh ya udahlah gitu kan. Sampai akhirnya Aris WhatsApp panjang lebar gitu, dia ngejelasin. Gue baca sih Aris, cuma gue tetap belum bisa nyerna. Gue kelarin dulu deh gitu, makanya gue balas sorry teman-teman, gue harus selesai ini dulu biar gue bisa fokus gitu. Terus versi gue kayaknya dari Aris, Agung coba telepon, gue belum bisa angkat segala macam, tiba-tiba istri gue yang ini garasi mau manggung di sini, apa nih gitu. Terus Aris habis itu WhatsApp panjang gitu, gue baca, cuma gue tetap nggak bisa memproses karena masih pusing. Tapi kita selesai syuting, barulah nanya banget kita ini gimana sih? Iya ada yang minta buat garasi. Lah kan kita harus vokalisnya siapa? Ayu. Lah Ayu kan Coklat? Enggak, udah nggak di Coklat. Oke. Terus yang paling penting nih, yang gue selalu paling hitung-hitungan, berapa? Segini. Itu penting ya? Oke. Ya udah gitu kan. Akhirnya baru benar-benar ngumpul lagi semua ya.
dijelasin banget dari A sampai Z kenapa jadi reunian dan mau konsep reunian ke depannya ya. Sekarang sampai di titik ini kita sempat manggung di Bandung sama rilis video YouTube lagu-lagu lama. Untuk yang video klip Luna ya, Oh, benar. itu gimana konsepnya, bisa dijelasin ya? Ayo. Konsepnya. Konsep dari kamu ya? Konsep iya sih. Iya. Konsepnya sih sebenarnya nostalgia aja sih. Jadi emang pengen karena banyak banget yang nanyain gitu loh, Kak, nyanyiin lagu ini dong. Garasi yang lama, gitu-gitulah. Cuman kan di saat itu kan kalau pas aku yang belum bersama Garasi lagi ini kan ada unggah-ungguhnya lah ya kalau bahasa Jawa itu. Aku nggak berani nyanyiin lagu yang bukan ciptaan aku di Garasi untuk solo gitu. Ya aku nyanyiin cuma lagu-lagu ciptaan aku aja gitu. Nah, Kalau sekarang apa? Unggah-unduh. Yeah. unggah-ungguh. Download upload. Ya juga ya. Gitu. Jadi ya di Garasi ini aku mikirnya, wah ini saatnya nih gitu loh. Saatnya untuk bernostalgia bersama mereka semua yang waktu itu sempat bertanya-tanya gitu loh, pengen denger ini, pengen denger itu gitu. Dan itu banyak banget ternyata gitu setelah kita upload lagu yang belum pernah kita bawain sebelumnya gitu. Itu responnya luar biasa sekali. Dan konsepnya sih untuk videonya sendiri sih memang pokoknya intinya ini diserahkan ke Excel sih. Cuman aku ngasih masukan-masukan aja sedikit-sedikit gitu lah. Aku pengen tempatnya di sini. Konsepnya gini aja lah. Pokoknya segala sesuatunya simple tapi nggak pengen yang biasa aja gitu. Tetap terlihat wah. Gitu. Dan saat itu aku juga kaget sendiri loh ternyata setelah melihat videonya, kok malah konsepnya tuh kayak video klip Garasi yang hilang. Iya. Ya kan? Betul. Ternyata ada benang merahnya gitu, jadi puas banget sih. Untuk 2023 ini apa nih proyek yang mendekati? Yang utamanya ya kan kayak reunian dan nostalgia ini ya. Dan sekarang dengan adanya medsos, kalau dulu tuh kan kayak single apa itu semua ditentuin label dan cuma single itu yang akan dibuatin video klip. Nah, sekarang dengan adanya medsos tuh kita bisa tahu persis lah lagu-lagu apa sih yang sebenarnya fans pengen dengar atau pengen lihat videonya gitu. Kita bisa nanya ke mereka langsung dan kita bisa buat, dan kayaknya tiap lagu tuh punya fansnya masing-masing. Akhirnya ibarat semua lagu tuh bisa jadi single yang kalau kita ikutin label mungkin nggak bisa, paling cuma 1-2 gitu kan. Nah ini yang fokus utama kita sih untuk 2023, ngasih selain untuk melepas rindu fans-fans Garasi, semua kasih pendengar baru. Kalau ada band yang namanya Garasi, musiknya seperti ini, visualnya seperti ini, jadi ya fokus di situ dulu. Ya, mungkin itu aja kali ya. Untuk persiapan. Paling untuk menutupnya, paling thank you banget untuk Sama-sama. Terima kasih banyak juga kabarnya jalan mewawancarai kami. Thank you. Sukses. Thank you, sukses terus kabar Tundra. Jauh.